Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang sangat cerah ini Allah beri kita kesempatan bersua dan berkumpul kembali dalam rangka belajar bersama, saling menasihati. Semoga menjadi amal soleh kita dan menjadi sarana mendapatkan ilmu yang berguna. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Hari ini hari Jumat Wage, tanggal 8 ya, betul? 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah, bertepatan dengan 15 Oktober 2021. Sebelum kita lanjutkan bacaan dari syarah Hisnul Muslim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur kita semakin apa istilahnya, berkurang lah. Kenapa Mas landai? Apa nih sing landai? Sampai pengen jejuk apa landai Mas? Ya, jadi semakin berkurang. Masjid-masjid sudah mulai banyak dibuka, yang kemarin ditutup sekarang dibuka, yang kemarin berjarak sekarang sudah rapat. Alhamdulillah, karena juga ada usaha-usaha yang lain, diantaranya vaksinasi juga semakin getol, dan di tempat-tempat umum juga sudah banyak orang. Ini menunjukkan bahwa kondisi semakin baik, dan kita berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menyembuhkan seluruh penyakit ini, semoga segera mengangkat dan menghilangkan penyakit ini dari negeri kita dan juga negeri-negeri kaum muslimin, supaya kita lebih bebas dalam beribadah kepadanya. Begitu pula saudara kita yang hari ini sedang diuji, masih sakit barangkali, keluarga kita masih sakit. Semoga Allah beri kesabaran, semoga Allah beri pahala yang besar, dan semoga Allah beri kesembuhan. Di antaranya Mas Dedi ya. Mas Dedi putri apa putra? Putri beliau, kemarin saya dikasih tahu, Masya Allah, beliau diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kesabaran dan diberi kesembuhan segera. Kita semoga diberi sabar dan syukur selalu kepada Allah, istiqamah, tetap melanjutkan ibadah dalam kondisi apapun. Tayyib, terakhir halaman pinter Mas? 20 22 21 berarti.
Sudah selesai, 22 sudah selesai. Yarhamukallah. Adab yang ke berapa berarti? Sekarang 10. Iya. Sugeng rawuh Mas Nur. Kayaknya isi yang di bawah itu beda ya. Aromanya itu loh. Baik, sebelum kita mulai monggo yang sudah ada minuman diminum. Yang belum, ya silakan ambil supaya nanti tidak terganggu. Ini di hadapan saya juga ada ini. Ini bening, ini putih. Milih yang mana, Mas? Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Masih pembahasan adab-adab berzikir dan berdoa. Wa min adabihi, kata penulis, al-ilhahu fid du'a. Adab berdoa dan berzikir yang lain yaitu terus menerus dalam memanjatkan doa. Tidak bosan, tidak henti. Bahasa kita ngamen. Ya, ngamen itu kan terus, ngamen itu meminta terus menerus tanpa henti. Tidak selesai-selesai kalau nggak dikasih, itu ngamen. Ngamenlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah terus menerus. Tidak kenal lelah, tidak kenal berhenti. Salah satu sebabnya apa? Karena doa itu ibadah. Lah kalau kita berhenti berdoa berarti berhenti beribadah. Sementara kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beribadah. Maka tidak boleh kita selesai berhenti meski belum dikabulkan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang yang bahasa curhatlah ke saya. Saya ini kok sudah berdoa, betul. Kok belum dikabulkan ya. Dia menyampaikan hidupnya ini penuh dengan ujian terus. Rasanya begitu. Berat rasanya. Yang ini, yang itu, Masya Allah. Pekerjaan, keluarga, macam-macam. Sakit, penyakit. Dia bingung. Ya, tetaplah berdoa. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Karena memang begitu adabnya. Mengapa? Kalau kita berdoa, kita dapat pahala karena kita beribadah. Coba kalau misalnya langsung dikasih, belum tentu melanjutkan doanya. Jadi Allah Maha Tahulah yang terbaik buat kita. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 'indal bait. Kayaknya pernah udah dibaca ini. Wes kok. Nah, dalam jadi nomor 10 saiki. Ingatnya kemarin dus Nabi ketika sholat dikasih apa Mas? Kotoran? Oh, tahu wes lah. Kemarin aku ingat ngomong amin juga kemarin. Nggih apa nggih? Lengge wis kasep mau lali wingi ngantuk saiki lali. Lali kabeh. Lah, soalnya wingi ngantuk. Sampai di sampai di mana ini? Enggak apa-apa, sepulang. Oh iya. Kadung. Oh iya lali masalah. Saya ingatnya tadi kok al-ilah itu kemarin sudah bilang amin. Amennya kelingan lah. Nah iya. Suatu kali kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat di dekat Baitullah. Kemudian di sini ada wa Abu Jahal wa ashabuhu lahu julus. Dilihat, ditonton oleh Abu Jahal sama konco kancane itu duduk-duduk di situ. Idz qala ba'duhum li ba'd. Lalu mereka berbisik saling membuat rencana ya. Ayyukum yaji'u bi dibaca apa itu ya?
siapa di antara kalian yang mau pergi, ya, lalu mengambil kotoran jazur Bani Fulan, kotoran onta dari Bani Fulan. Dibaca apa Mas Wawan itu ya? Coba nanti dicek ya. Fayadauhu ala dhahri Muhammadin idza sajad. Lalu nanti kalau sudah diambil itu kotoran onta, taruh di punggung si Muhammad itu ketika dia sedang bersujud. Nah, yo jangan kebangetan banget, tapi begitulah. Famba'atha ashqal qaum. Kemudian ada di antara mereka yang paling jahat itu. Oke. Faja'a bihi. Jadi yang paling jahat itu yang paling semangat. Ashqal qaum, yang paling menderita nanti. Orang paling jahat berarti yang paling menderita nanti. Oh, langsung apa? Langsung jegegah wis. Tanpa bilang saya, tanpa bilang apa, langsung sapa sing gelem, langsung jerantal. Ambil itu kotoran unta. Kemudian faja'a bihi, tibalah dia tadi sudah membawa kotoran unta. Fanadhara hatta idza sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahri baina katifai. Begitu Nabi bersujud, sallallahu alaihi wasallam bersujud, langsung dia letakkan kotoran unta itu di punggung beliau, di antara dua pundak beliau. Jadi pas sujud gitu ya, di sinilah. Seperti itu. Wa ana anzuru la aghni syai'an. La ughni syai'an. Walau kanat li mana'. Waktu itu aku melihat, tapi aku nggak bisa berbuat apa-apa meskipun aku berusaha. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud. Tidak, orangnya mereka banyak, sementara beliau sendirian. Kalaupun mau membantu, langsung belum apa-apa mungkin sudah ditangkap. Qala faja'alu yadhakun. Nganyel ke lagi, yang bikin ya serba emosi tentu saja. Sudah meletakkan kotoran hewan, kotoran onta di atas punggung beliau, lalu mereka tertawa-tawa, terbahak-bahak. Sampai wayamilu ba'duhum ala ba'd. Nek bahasane kita tertawa sampai bukan pinggal-pinggal, sampai geblak dulu. Ini sambil yamilu, ini sampai lengguyu ini ora gun guyu. Biasa enggak? Lecekaan nanti wah. Nanti over. Kayak orang apa? Orang kesurupan ya. Orang kalau itu loh Mas. Anda pernah, ini jujur ya, pernah nonton konser rock? Piye Mas gaya nih? Ya, jadi mungkin sambil gini-gini kayak kayang kayak apa begitu ya. Jadi seperti itu. Sampai kayak gitu ya, milu ba'duh malaban. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa'u ra'sah. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap sujud, tidak bergerak, tidak mengangkat kepala beliau yang mulia. Ini kesabaran beliau, tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Meskipun mereka sudah ngasih kayak gitu, tertawa terbahak-bahak sampai mungkin ya goyang-goyang, miring-miring begitu. Hatta ja'atuhu Fatimah, sampai datanglah putri beliau Fatimah radhiyallahu anha, fatarahat an dhahrihi. Barulah kemudian beliau buang itu kotoran dari punggung ayahnya yang beliau cintai. Kemudian farafa'a ra'sah, barulah beliau bangkit, mengangkat kepala, duduk dari sujudnya. Summa qal Allahumma alaika bi Quraisy salasa marat. Beliau berdoa saat itu, ya Allah, aku serahkan Quraisy kepadamu. Artinya, siksalah, terserahlah. Yes. Kula pasrahaken dumateng panjenengan doa Allah. Niku wong-wong Quraisy wis kebuangetan tenan. Ya, seperti itu. Beliau berdoa 3 kali.
Fasyaqqa 'alaihim idh da'a 'alaihim. Perhatikan baik-baik. Meskipun mereka orang-orang kafir ya, tadinya terbahak-bahak, kepingkel-pingkel sampai mungkin geblak begitu. Saking merasa dia, oh Muhammad ya Allah lagi ngene-ngene dikasih itu kan mungkin lucu, mungkin wah mereka bangga, puas bahasa kita. Puas. Iso merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika mereka dengar doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkeret. Tetap meredek itu, mati. Karena mereka sesungguhnya sadar, tahulah ini Baitullah. Dalam dulu kisah pasukan gajah, nggak main-main itu. Pasukan gajah yang gajah habu. Gajah habu gedenya sepiro, gede banget. Itu aja nggak bisa berkutik, apalagi cuma berapa orang di situ. Dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, fasyaqqa alaihim idza alaihim. Mereka berat rasanya karena didoakan jelek oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini doa jelek ya artinya. Hancurkan, binasakan. Allahumma alaika bi Quraisy. Seperti itu. Wa kanu yarawna anna ad-da'wata fi dhalikal balad mustajabah. Mereka sebenarnya juga ngerti jemaah. Mereka itu paham kalau orang berdoa di dekat Baitullah itu doanya mustajabah. Mereka paham itu. Summa beliau saat itu berdoa secara umum. Allahumma alaika bi Quraisy 3 kali. Baru kemudian sebutkan satu persatu orang-orang yang ada di situ. Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ngewel nek wis cetha. Langsung dengar itu. Itu sudah ngerti bahwa ini remuk saja. Makanya ketika perang apa? Badar. Ya, habis dia. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'id. Semuanya yang didoakan ini binasa. Sing donga sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di rumah Allah Subhanahu wa taala sedang bersujud. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Jangan main-main ya sama orang. Menzalimi orang itu nek didongakne elek ngenten kan medeni. Ya, medeni. Wa'adda as-sabi'a falam nahfadhu. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, beliau menyebut orang ketujuh tapi saya lupa. Saya enggak hafal siapa. Qal fa walladzi nafsi biyadi. Setelah itu ya, dulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mendengar ini, melihat kisah ini. Kemudian sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, laqad ra'aitul ladzina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalibul watar. Demi Allah, semua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau tadi mampus dalam perang Badar. Semuanya KO pada perang Badar. Jadi nggak main-main jamaah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu yadhkuru anna rajulan dakhala yawm al-jum'ati min babin kana wijahal mimbar. Ini riwayat yang lain bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mustajab. Jadi terus memohon kepada Allah. Enggak hanya sekali doanya. Sekali berdoa tidak, diulang terus. Kata Anas bin Malik menyebutkan dulu ada seorang lelaki ketika pada hari Jumat masuk ke masjid melalui pintu yang searah ya, lurus dengan mimbar. Jadi ketika masuk itu langsung pas di mimbar begitu. Bukan dari kanan, bukan dari kiri. Jadi dari depan itu langsung. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah. Faqala ya Rasulullah halakat al-mawashi. Begitu masuk langsung mengadukan kondisi wilayah daerahnya. Wahai baginda Rasulullah, ternak-ternak kami pada mati. Kemudian wan qata'at as-subul. Jalan-jalan pada terputus. Mungkin kekeringan. Fad'ullaha an yughithana. Mohon baginda Rasul berkenan memohon kepada Allah
agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Kata Anas bin Malik melanjutkan riwayatnya, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadai. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, faqala Allahumma asqina, ya Allah berilah kami hujan, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Doanya tidak hanya sekali, meminta terus, ya Allah berilah kami hujan, berilah kami hujan. Qala Anas melanjutkan kisahnya, wala wallahi ma nara fi sama'i min sahabin wala qaza'atin wala syai'an wa ma bainana wa baina sil'in min baitin wala darin. Qala fatala'tu min waraihi sahabatun mithlu at-turs. Saat itu memang nggak ada mendung, nggak ada angin, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda mau hujan saat itu. Tetapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, maka tiba-tiba beliau melihat awan yang besar, awan yang menggulung, diibaratkan seperti perisai, jadi besar gitu ya. Awan tebal, gelap seperti perisai. Falamma tawassatat as-sama'u intasharat thumma amtarat. Begitu tadi dari jauh datang itu gumpalan awan tebal yang ya kayak digambarkan perisai itu ya modelnya. Begitu pas di tengah kami, di atas kami, menyebar itu awan. Menyebar. Habis itu turunlah hujan yang lebat. Qal wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Demi Allah, kami tidak melihat matahari setelah itu sepekan lamanya. Artinya selama sepekan hujan terus. Hujannya selama sepekan. Summa dakhala rajulun min dzalikal babi fil jum'atil muqbilah. Nah, Jumat berikutnya karena selama sepekan itu enggak reda, datang lagi seorang sama dari pintu yang sama persis. Saat itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaimun yakhutub. Nabi juga sedang berkhutbah, berdiri di atas mimbar berkhutbah. Fastaqbalahu qaiman. Lalu orang tadi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri, faqala ya Rasulullah halakatil amwal. Wahai baginda Rasulullah, harta-harta kami jadi hancur wis. Wa qata'at as-subul, jalan-jalan juga jadi putus. Fad'ullaha yumsikuha. Karena banjir. Mohon engkau berkenan berdoa kepada Allah supaya menghentikan hujan lebat ini. Qala farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Saat itu beliau pun langsung mengangkat kedua tangan beliau dan berdoa, summa qala Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, mohon pindahkan hujan ini di tempat sekeliling kami, jangan di negeri atau di wilayah, di dusun, di desa kami. Pindah ke tempat lain di sekitar kami. Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wal awdiyati wa manabiti syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di alal akam, di tempat-tempat yang tandus atau tinggi, wadh-dhirab di bukit-bukit, wal audiyati di lembah-lembah, wa manabiti syajar atau di kebun, di pepohonan atau di hutan yang banyak pohonnya. Qala, setelah beliau berdoa, fanqata'at wa kharajna namsi fi syams. Akhirnya hujan pun reda, lalu muncul kembali matahari. Kami keluar dari masjid dalam keadaan matahari tampak dengan jelas. Artinya kita diperintah supaya berdoa tidak jemu, tidak berhenti, terus berdoa. Doa Nabi yang kedua ini juga, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akami wadh-dhirabi wal awdiyati wa manabiti syajar.
sebagai doa supaya hujannya reda. Jadi kalau pengen hujannya reda, doanya ini. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan syirik, ngawur, lucu. Tidak ada sisi ilmiah. Ya, apa itu? Sapu, sodo, dibalik, dikasih bumbu pawon, brambang, bawang, lombok, kencur, macam-macam disundui, terus ditaruh di halaman, diwalik. Kui maksudnya kon bleh wedhus nggo nyate. Itu orang konon katanya untuk menolak hujan. Itu perbuatan syirik. Aneh, lucu, tidak ilmiah, boros, buang-buang harta, tur dosa besar. Persoalannya di situ. Persoalannya dosa besar. Ada dalam Islam itu sudah sempurna. Minta hujan ada, ya, meredakan hujan ada, mindah hujan ada. Nah, jadi semuanya ada. Tinggal kita mau belajar apa tidak. Lanjut, wa min adabihi, adab berdoa yang lain adalah raf'ul yadain wastiqbalul qiblah. Mengangkat kedua tangan dan menghadap kiblat. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala da'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a bih. Suatu kali kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diberi air untuk berwudu. Summa rafa'a yadayhi faqal. Setelah beliau berwudu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Maaf, li dibaca sebentar. Ubaid Abi Amir. Allahumma ighfir li Ubaid Abi Amir. Ya Allah, ampunilah Ubaid Abu Amir. Wa ra'aitu bayadha ibtai. Saat itu aku melihat kedua ketiak beliau yang putih. Jadi beliau mengangkat kedua tangan. Faqal Allahumma ja'alhu yawmal qiyamati fawqa katsirin min khalqika minan nas. Ya Allah, jadikanlah ia pada hari kiamat kelak berada di atas kebanyakan hambamu. Ini doa beliau sallallahu alaihi wasallam yang dengan cara mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Wa ana Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Badrin, pada perang Badar, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum 1000. Memperhatikan pasukan musyrikin yang saat itu jumlahnya 1000. Wa ashabuhu 300. Padahal saat itu para sahabat jumlahnya hanya 300 wa 19 rajulan. 319 rajulan. Berjumlah hanya 319 orang. Lawan berapa? 1000. Jenengan wani mboten, Mas? Tergantung. 1000 nek belum tentu, Mas. Cilik-cilik ning bedile gede. Ya, jenengan wedi ta Mas Doni? Iya Mas Doni. Iya. Nanti dulu 1000 itu seperti apa, 350 seperti apa. Ini 319. Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata. Saat itu beliau menghadap kiblat. Summa madda yadayhi. Kemudian menengadahkan kedua tangan beliau. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Kemudian beliau memanjatkan doa kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Apa doa beliau? Allahumma anjiz li
ma wa'adtani, ya Allah, berikanlah janjimu kepadaku, atau realisasikan apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma a'ti ma wa'addani, ya Allah, berilah apa yang engkau janjikan kepadaku. Allahumma in tahlik hadhil asabata min ahlil islami, ya Allah, jika engkau hancurkan sekelompok dari kalangan ahli Islam ini, artinya yang 319 tadi, Nabi beserta para sahabat yang jumlahnya kecil, ya Allah, jika engkau mematikan kami, mengalahkan kami, la tu'bad fil ard, niscaya engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Karena itu sahabat-sahabat pilihan. Ya itulah sahabat. Kalau mereka dihabisi dengan izin Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang kafir musyrik, ya engkau tidak akan diibadahi lagi wahai Allah. Begitulah Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama zala yahtifu bi rabbi maddan yadai. Nabi terus menerus berdoa memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menengadahkan kedua tangan beliau mustaqbilal qiblah, sambil menghadap ke barat, kiblat. Kalau kita ke kiblat ke barat ya. Hatta saqata ridauhu an mankibai, sampai rida beliau, sorban beliau atau baju atasan beliau ini terjatuh. Fa atahu Abu Bakrin fa akhadha ridaahu fa alqahu ala mankibai. Lalu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menemui beliau sambil mengambil selendang atau sorban atau pakaian atasan beliau, kemudian beliau pakaikan lagi di atas pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma iltazamahu min wara'i. Abu Bakar saat itu kemudian tetap di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tega meninggalkan posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqal, apa saat itu Abu Bakar As-Siddiq ngereh-reh bahasa Indonesia ini apa? Menghibur ya, bukan membujuk. Ngereh-reh itu bukan membujuk, menghibur ya lebih pasnya. Jadi direh-reh. Ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, kafaka munasyadataka rabbak. Cukuplah doamu kepada Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayanjizu laka ma wa'adak. Pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, id tastaghithuna rabbakum. Ingatlah ketika engkau memohon kepada Tuhanmu. Ini istighatsah itu memohon ketika sudah terkena musibah, terkena bahaya, lalu kita berdoa kepada Allah. Itu namanya istighatsah, supaya bahaya, bencana, musibah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau isti'anah, berdoa secara umum. Sebelum datang bencana, musibah, kita berdoa kepada Allah, itu isti'anah. Fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan doa kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Nah, ini dia. Aku sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengirim bantuan sebanyak 1000 malaikat yang datang secara bergilir. Kalau mereka punya 1000 pasukan, Nabi akhirnya punya berapa pasukan? 1319 pasukan. Maka jangan remehkan doa jemaah. Meskipun mereka pasukannya kuat-kuat, gede-gede, terlatih, bedilnya besar, canggih, jangan minder, jangan mundur. Ya, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Berdoa yakin kepada Allah. Inilah buah dari ketakwaan. Ketika kondisi sudah terjepit, 319. Saat itu juga nggak siap perang sepenuhnya. Karena alasan utamanya sekedar untuk mencegah kafilah dagang mereka yang membawa barang-barang. Tapi qadarullah harus ternyata harus berperang.
berarti persenjataannya ya nggak lengkap, nggak siap sebenarnya untuk berperang secara normal begitu. Tapi seorang muslim begitulah, punya senjata yang ampuh, amat sangat ampuh. Apa itu? Doa. Fa'amaddahu Allahu bil malaikah, maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan, memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Nabi beserta para sahabat dengan mendatangkan para malaikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fil istisqa fa innahu kana yarfa'u yadayhi hatta yura bayadu ibtayhi. Kalau ini tadi kan dalil yang menunjukkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa. Ini juga dalil dari Anas juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan beliau ketika berdoa kecuali ketika istisqa, yaitu doa minta hujan. Saat istisqa itulah beliau mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sampai terlihat kedua ketiaknya yang putih. Ini persaksian Anas. Namun juga ada hadis lain yang jelas ini menunjukkan beliau angkat tangan selain ketika berdoa minta hujan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha hayyun karim. Sesungguhnya Allah itu maha malu lagi maha dermawan. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Allah itu maha malu, maha dermawan, maha mulia. Allah malu jika ada hambanya yang berdoa memohon kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya, lalu Allah membiarkan, tidak memberi dalam kondisi kosong, kondisi rugi, kondisi kecewa. Enggak, Allah malu kalau membiarkan hambanya yang berdoa sambil mengangkat kedua tangannya lalu Allah enggak ngasih, itu Allah malu. Ini menunjukkan juga bahwa ada disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Tentu hadis Anas tadi yang menyatakan Nabi tidak pernah mengangkat kedua tangan beliau kecuali pada waktu istisqa, doa minta hujan, bisa dipahami apa? Mengangkat tangan tinggi. Karena ketika istisqa itu dalam hadis yang lainnya juga disebutkan Nabi angkatnya tinggi. Adapun doa-doa biasa dalam kondisi-kondisi kita biasa, misalnya berdoa kepada Allah, ya doanya tidak perlu tinggi, angkat tangan karena ada. Tapi tidak perlu tinggi. Faedah yang lain, soalnya kalau jenengan ngangkatnya tinggi, kasihan sebelahnya. Semaput. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis juga disebutkan putih ya. Jadi di sini disebutkan bayat. Ya, ini juga disebutkan bayat di sini. Ketiak beliau putih, bersih. Karena dicabut. Dibersihin tuh bulu ketiaknya, atau rambut ketiaknya dibersihin. Beda dengan sebagian orang di antara kita ini jadi hutan lindung. Hutan lindung apa mas? Oh ketiaknya Masya Allah. Kebalik-balik. Ada orang nggak mah? Orang kebalik-balik mas. Jenggotnya bersih. Nggak ada. Ketiaknya oh mas? Gondrong. Yang betul kan sininya bersih, ininya gondrong, gitu loh. Ada nggak yang model seperti itu? Wah, rapi bersih, wah kayak orang di rambut tenancah. Begitu buka baju, wah jebule dipindah, rambutnya transmigrasi, wah 3 meter, di kelabang. Keliru mas. Ya kita ini bulu rambut kemaluan, rambut ketiak, diperintah supaya dibersihin. Bukan dibersihin rambutnya, no, diberi sambutan dikeramas berarti ya. Dicukur. Salah saya. Kalau rambutnya dibersihin, dikeramasin. Wah, salah. Dicukur atau dicabut. Ya. Seperti itu. Sebaliknya rambut dijenggot, dicambang atau dikumis ini dibiarkan. Kalau dikumis dirapikan. Sementara kalau dijenggot dipanjangkan. Bukan dipanjangkan salah lagi nanti. Mau tukule pendek ora usah ditarik.
atau disambung, nggak usah. Apa? Jadi Ustadz wingi memanjangkan jenggot, tak sambung. Ya enggak, membiarkan wis keliru terus. Soalnya aku nonton sing kono iku wis ngantuk ya. Nanti wajan ya Allah terpengaruh. Hawane tadi panas sekarang mulai redup. Bikin ngantuk jujur saja. Jadi kadang kalau namanya mata itu ya begitulah, nggak bisa harus nahan-nahan. Kalau nahan-nahan mulai mocoi kok tadi udah keliru juga. Ini belum sudah terbaca bawahnya. Ini sudah tanda-tanda sebenarnya. Tanda-tanda kalau ngantuk. Terpengaruh, Mas. Ojo nyalahke wong. Ngantuk dhewe kok nyalahke liyane. Lanjut, yang ke-12. Jadi ada 11 tadi ada dianjurkan mengangkat kedua tangan. Tetapi tidak setiap doa. Tidak setiap doa. Sujud kita dianjurkan berdoa, mau harap mengangkat tangan karo sujud. Kaya apa Mas? Nek ngangkat tangan karo sujud kaya walang katung. Ya ora iso. Artinya ada tempat-tempat tertentu. Ada tempat-tempat tertentu. Misalnya doa kunut, witir. Nah, itu kita angkat tangan ada, ya. Tapi kalau doa ketika di antara dua sujud ya jangan angkat tangan misalnya gitu. Jadi saat-saat angkat tangan secara umum disunahkan, tapi ada saat-saat juga tidak perlu angkat tangan. Wa min adabihi, adab yang ke-12, an yakuna al-mawdi'u alladhi yadhkurullaha ta'ala fihi khaliyan amma yushghil. Kemudian nadhifan. Jadi tempat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya bersih dari hal-hal yang mengganggu doa dan zikir kita. Jadi dalam kondisi bersih, tidak ada yang mengganggu. Misalnya apa yang mengganggu, Mas? Suara musik. Zikir karo ngrungokne musik. Cetha wis kuwi ora iso. Zikir sambil melihat gambar. Di depannya ada gambar gurunya, ada gambar kiainya, gambar syekhnya, lalu dia berdoa di situ. Nah, ini bahaya, ini bisa sampai ke syirik nanti. Bisa menjadi wasilah perbuatan syirik. Maka dilarang. Atau yang lain-lain lah. Termasuk saya ingatkan, kalau Anda ke masjid jangan bawa anak yang suka bikin ribut. Mengganggu saudara kita yang sedang berzikir. Boleh nggak bawa anak ke masjid? Boleh. Boleh. Bahkan anak wong oleh dijam. Loh iya. Iya anak kucing. Anak wong maksudnya anak orang lain aja. Mas ayo nang masjid. Anak wong itu. Mas Doni bendino ngejai. Anak wong. Hayya 'alas shalah muadzin. Ajak tapi jangan bikin ribut. Enggak boleh. Gimana tadi? Fa innahu a'zamu fi ihtirami dzikri wal madhkur. Mengapa? Ketika Anda berzikir, berdoa dalam kondisi yang bersih tempatnya, bersih badan kita, nggak ada sesuatu yang mengganggu, nggak ada yang pokoknya menghalangi kita. Apa? Itu lebih menghormati ibadah zikir yang kita kerjakan dan lebih memuliakan zat yang kita ingat. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Coba kita ini berzikir, berdoa kepada Allah sambil sak geleme dhewe dalam kondisi yang tidak bagus. Ya seakan-akan kita ini merendahkan, tidak menghormati yang diminta, yang diingat. Begitu pula kita tidak akan menghormati perbuatan doa, zikir yang kita kerjakan. Ya semakin bagus, semakin bersih, semakin kita persiapkan, itu semakin memuliakan, menghormati perbuatan ibadah zikir itu dan juga Allah Subhanahu wa taala zat yang kita mintai. Walihadza mudiha dzikru fil masajidi wal mawadhi'i syarifah. Oleh karena itulah zikir dan doa itu sangat terpuji, dianjurkan jika dikerjakan di masjid-masjid atau tempat-tempat yang mulia. Sehingga kita ini dilarang berzikir di mana? Tempat buang hajat. Karena itu ya secara naluri logika sederhana saja tempat sing orang nyaman. Meskipun woleks tempatnya itu.
bersih secara, tapi nggon apa Mas Wi? Buang. Buang apa? Kotoran. Jadi dia mungkin ada kamar mandinya harganya bisa ratusan juta itu. Khusus kamar mandi tok. Tapi walaupun bagaimana tetap untuk membuang apa? Kotoran. Jadi kita dimakruhkan berzikir di situ. Beda dengan masjid. Mungkin masjid itu hanya terbuat dari kayu, dari bambu, mungkin lantainya juga lepo biasa atau bahkan mungkin tanah. Tapi karena itu mulia, masjid bersih. Karena nggak boleh di situ buang kotoran. Ya, mengotori masjid itu dosa. Kafaratnya apa? Bersihkan lagi. Yang bukan najis loh, yang bukan najisnya nggak boleh kita bikin kotor masjid, nggak boleh, apalagi yang najis. Wa jaa an Abi Maisarah rahimallahu taala qala la yudhkarullahu taala illa fi makanin thayyib. Tidak sepantasnya Allah Subhanahu wa taala itu disebut, diingat kecuali di tempat yang baik. Tempat yang bersih. Meskipun zikir itu bisa mutlak, di mana saja kita diperintah berzikir. Hatta termasuk kita mohon maaf sedang buang hajat. Katanya dilarang, yang dilarang itu mengucapkan, melafalkan. Adapun hati, pikiran kita tetap berzikir sama Allah. Mengapa? Itu kondisi paling nikmat Anda kapan? Ketika membuang itu. Siapa yang bikin itu? Allah Subhanahu wa taala. Ada orang nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa buang angin. Saya ingat banget zaman tahun 90-an itu ada orang, konon katanya sakit. Ngopo Pak, di rumah sakit. Nggak bisa kentut. Saat itu sudah mengeluarkan uang habis 1 jutaan zaman itu. Sekedar dia bisa buang angin. Perkosa Mas. Nggak bisa buang air kecil, nggak bisa buang air besar. Oh, itu rekoso banget. Maka bersyukurlah kepada Allah. Ingat Allah, hati kita. Hati kita ingat sama Allah, bersyukur sama Allah. Plong rasanya, ya Allah, alhamdulillah dikasih sehat, dikasih lancar. Oh, Masya Allah. Ini secara mutlak. Adapun yang dimaksud beliau adalah berzikir secara lisan. Maka di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang najis tidak sepantasnya seperti itu. Wa min adabihi, yang ke-13, an yakuna famuhu nadhifan. Begitu pula hendaknya mulut kita juga bersih. Ya, di kumur kalau ada pakai siwak, tentu paling utama ya pakai siwak. Kalau enggak ya dibersihin lah pakai sikat gigi dan seterusnya. Fa in kana fihi taghayyur, kalau ada perubahan bau, aroma, azalahu bisiwak, dianjurkan dihilangkan dengan siwak. Siwak ini memang luar biasa. Luar biasa, manfaatnya luar biasa. Tidak bisa, belum ada mungkin yang bisa mengalahkan siwaknya asli loh ya. Siwak, meskipun Anda pakai gosok gigi yang harganya mahal, plus apa itu pasta giginya yang harganya mahal. Kalau zaman dulu pasta giginya apa Mas? Areng sama Bata utuh. Ya Allah. Iya memang, saya ingat ya. Jadi areng itu dikepuk sampai halus, atau batu bata dikepuk sampai halus. Digini-gini sudah, bata merah itu. Tapi memang Masya Allah. Cuman kalau nggak hati-hati, gepuknya belum begitu lembut, nanti kena gusi bisa. Nah. Loh, Mas, ini nganggo areng kok malah tambah ireng, abang ireng. Karena mungkin terluka. Tapi kalau pandai itu Masya Allah memang bersih. Ya luar biasa. Pakai siwak. Wabil ghusli bil ma. Begitu pula di kumur-kumur ya kita basuh dengan air. Mengapa? Kita sedang berzikir menyebut zat yang paling mulia. Menyebut nama Allah, zat yang paling mulia. Tentu diusahakan dengan dalam kondisi yang bersih. Wa min adabihi anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwali. Nah, yang ke-14, bahwa zikir itu ternyata sangat dicintai pada seluruh keadaan kita.
Dalam seluruh keadaan kita ini kita dianjurkan supaya berzikir tadi. Sampai-sampai kita pun ketika buang hajat. Tapi zikir hati kita. Illa fi ahwalin warada syar'u bistisna'iha. Kecuali pada waktu atau dalam kondisi keadaan atau tempat-tempat yang memang dikecualikan. Nadhkuru minha tarfan. Kita sebutkan sebagian di antaranya. Isyaratan ila ma siwaha. Famin dzalika, jadi yang dianjurkan kepada kita adalah berzikir dalam seluruh keadaan, waktu, tempat yang kita alami, yang kita lakukan. Tetapi ada waktu-waktu atau tempat-tempat, kondisi-kondisi yang kita dimakruhkan berzikir. Yang pertama, annahu yukrahu dzikru halatal julusi ala qada'il hajah. Ketika sedang buang hajat atau bahasa kita sedang BAB, itu kita dimakruhkan berzikir. Wa fi halatil jima, ketika berhubungan suami istri. Kalau sebelumnya iya, sebelum ke tempat buang hajat diperintah kita berlindung kepada Allah. Begitu pula sebelum berhubungan dengan istri diperintah supaya berdoa. Tapi saat itu yang kita dimakruhkan. Wa fi halatil khutbah liman yasma'u sautal khatib. Nah, ini juga bagi jamaah yang sedang mendengarkan khutbah Jumat, khatib sedang berkhutbah, ini khutbah Jumat ya, maka dilarang bicara meskipun Anda berzikir. Aku nggak ngomong, aku zikir, meskipun zikir. Selama apa? Selama Anda mendengar khutbah. Maksudnya suara khatib itu bisa Anda dengar. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, listrik mati, nggak ada genset, lalu maksudnya besar, dalam penuh, luar penuh, mungkin jaraknya bisa 100 meter ya. Khatibnya meskipun teriak-teriak, ora krungu. Hanya itu dalam keadaan Anda tidak dengar, maka tidak mengapa Anda berzikir kepada Allah. Jangan ngobrol, berzikir kepada Allah. Beda halnya, Pak, saya itu di depan khotibnya ora krungu. Oh, nah ini urusannya beda. Ya, turu mesti. Ya, maka ada lelucon itu. Aneh. Saya itu datang di suatu tempat lalu ikut sholat Jumat. Kok kayaknya aneh sholat Jumatnya ini. Belum pernah saya ikut sholat Jumat seperti ini. Mengapa? Orang nganggu khutbah. Ngerti-ngerti sholat. Soalnya apa? Pas khutbah tuh turu. Ngerti-ngerti kok ora khutbah. Ya, jadi seperti itu. Kecuali ya tadi kita tidak mendengar, boleh kita berzikir. Wa fil qiyami fis shalah. Nah, ketika kita sedang salat, berdiri salat, tidak boleh kita membaca kecuali bacaan yang disyariatkan. Lah isi turah waktu ini, misalnya, kapan turah waktu ini? Kadang-kadang kita sudah membaca ini, baca itu, sudah selesai, imam belum melanjutkan gerakannya. Ya enggak? Yang paling sering apa? Tahiyat awal atau tahiyat akhir. Gini apa nggih? Ya aku mau menang ya, serampung suwi Pak imame. Sampeyan ngopo? Timbang menang lah ya maca Quran, mau ngono kuwi. Ya enggak boleh. Ya. Jadi ya sudah ditunggu. Atau Anda berdoa, karena dianjurkan pula sesudah tasyahud awal, kalau Anda bacanya selesai, sementara imam belum, ya tidak apa-apa, berdoa. Atau tasyahud akhir, kita sudah membaca ini, baca itu, kok orang tak balanin lah doa nih. Kan seperti itu. Wa fil qiyami fis shalah bal yashtaghilu bil qiraah. Nah, ini zikir ya tadi yang dilarang. Nah, ketika berdiri, ketika sholat, maka itu dianjurkan supaya membaca Al-Quran Al-Karim. Tidak membaca zikir yang lain. Yang ke-15, idza sullima alaihi raddas salam thumma aada ila dzikr. Nah, ini penting ya, perlu kita fahami. Ketika kita sedang berzikir atau ketika kita sedang membaca Al-Quran, pernahkah Anda pas berzikir, habis sholat kayak atau zikir pagi, atau mungkin pas Anda sedang berzikir,
Atau sedang Anda membaca sholat, tahu-tahu ada yang mengucapkan salam kepada Anda, pernah seperti itu? Kerap kita ya. Jadi pas kita zikir, pas kita sholat ada yang salam, Assalamualaikum. Maka kalau ada orang lain mengucapkan salam kepada kita saat kita sedang berzikir atau membaca Al-Quran, jawab salam mereka. Lalu kita lanjutkan lagi. Jangan mentang-mentang, wah aku lagi zikir, ganggu, jangan kurang ajar. Jangan begitu. Ya, dijawab. Kemudian setelah itu lanjutkan zikirnya. Wa kadza idza atasa 'indahu 'atisun syamatahu tsumma 'ada ila zikr. Begitu pula Anda sedang berzikir. Lalu mungkin sebelah Anda bersin, kemudian baca alhamdulillah. Anda berarti membaca yarhamukallah. Jadi dipenggal apa disela, karena itu ada sesuatu kebutuhan lain. Kemudian balik lagi melanjutkan zikir. Wa kadza idza sami'a al-khatib. Begitu pula tadi enggak dengar khatib, karena apa? Mati listrik, enggak dengar. Begitu hidup, nah sudah. Kita enggak boleh melanjutkan zikirnya. Atau ketika khatib itu membaca salam, lalu kita dengar, kita jawab ya salamnya. Wa kadza idza sami'a al-muadzinu ajabahu fi kalimatil adzan. Tsumma 'ada ila dzikr. Begitu pula ketika kita sedang berzikir lalu dengar azan. Pas lagi zikir dengar azan, maka kita jawab azan itu. Kemudian kita lanjut zikirnya. Wa kadza idza ra'a munkaran azalah. Begitu pula sedang berzikir melihat kemungkaran, enggak apa-apa. Kita sela, kita amar ma'ruf nahi munkar. Au ma'rufan arsyada ilaih tadi, atau kebaikan lalu butuh disampaikan kepada orang saat itu, maka kita sampaikan. Au mustarsyidan ajabahu summa 'ada ila dzikr. Atau kita melihat ada orang yang minta, pasti kita lagi zikir, ada yang tanya, "Pak, warung beli rokok pundi pripun?" Jenengan pas zikir. Lalu ada orang tanya, "Pak, warung itu mbas rokok pundi?" Jenengan jawab pripun? Dijawab enggak itu? Jawablah. Sampai merem, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, padahal ngerti kuno. Saya tidak tahu, sambil merem kok. Ya seperti itu. Jawab lalu apa? Zikir lagi. Ya, summa 'ada ila zikr. Atau kalau tanya yang lain, "Pak, talemipun Mas Nur Said sebelah pundi mereka?" Sudah lanjutkan zikir lagi. Wa kadza idza ghalabahu nu'asu aw nahwu wa ma asbaha hadza kullu. Begitu pula ketika sedang ngantuk. Ya. Seperti itu. Kemudian balik lagi. Itu yang kedua, pembahasan tentang adab-adab berzikir dan berdoa disebutkan oleh beliau ada 15. Jam berapa, Mas? Kurang sedikit. Kerasa wis. Baik, sampai di sini saja. Insyaallah besok kita lanjut awqatul ijabah wa ahwaluha. Waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang paling kemungkinan besar itu doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik dan bimbingannya agar bisa beribadah dengan baik, berzikir, berdoa dan seluruh ibadah ini dengan baik dan benar, istiqomah sampai kelak akhir hidup kita mendapatkan kebaikan husnul khatimah. Amin. Jazakumullah khairan atas semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.